Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada video kali ini saya akan menjelaskan secara sederhana tentang siapa yang menjadi ahli waris dan siapa menjadi pewaris dalam hubungannya orang tua dengan anak kandung. Karena masih ada yang memahaminya bahwa ahli waris itu pasti anak dan pewaris pasti orang tua gitu. Nah, coba nanti akan saya buatkan ilustrasi sederhana untuk membedakan siapa yang disebut sebagai pewaris dan siapa yang disebut sebagai ahli waris. Apakah bapak bisa menjadi ahli waris dan anak bisa menjadi pewaris atau pemberi harta waris setelah dia meninggal dunia. Nah, baik teman-teman sekalian, mari kita simak penjelasan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukranillah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang siapa ahli waris dan siapa pewaris. Ahli waris itu berarti orang yang berpotensi menerima harta sepeninggalan wafatnya seseorang. Dan pewaris atau pemberi waris adalah orang yang baru meninggal dunia atau orang yang sudah meninggal dunia dan dia memiliki harta, dan hartanya itulah yang akan diwariskan. Nah, teman-teman sekalian, tapi lebih khususnya pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan pewaris dan ahli waris, yang itu adalah hubungan orang tua dan anak. Ini saya akan menjelaskan tentang hubungan pewaris dan ahli waris, yang itu adalah orang tua dan anak. Pertanyaan kita, siapa pewaris? Siapa pewaris? Dan siapa ahli waris? Gitu. Karena sejauh yang saya pahami dari pemahaman teman-teman ini, bahwa yang disebut sebagai ahli waris itu pasti anak dan pewaris itu pasti orang tua. Padahal tidak selalu seperti itu. Bahkan orang tua dan anak sama-sama bisa menjadi ahli waris, atau orang tua dan anak juga bisa sama-sama menjadi pewaris, atau salah satunya menjadi pewaris, satunya menjadi ahli waris. Karena gini teman-teman sekalian, yang disebut sebagai pewaris ini, adalah orang yang sudah meninggal dunia atau orang yang sudah wafat. Sedangkan ahli waris itu pasti hidup. Gitu. Makanya ketika terjadi sebuah kematian, namanya ada bapak. Ini ada bapak wafat. Ini bapaknya wafat. Dia meninggalkan anak. Gitu. Ada bapak wafat meninggalkan anak, anaknya masih hidup. Gitu. Maka anak ini menjadi ahli waris, sedangkan bapak ini menjadi pewaris. Gitu. Atau sebaliknya, ada bapak punya anak. Gitu. Kemudian anaknya ini wafat terlebih dahulu. Hari ini wafat. Ini wafat. Maka anak yang wafat ini dia punya harta, maka si anak ini menjadi pewaris. Sedangkan bapak menjadi yang masih hidup ini, bapak yang masih hidup sebagai ahli waris. Ahli waris. Gitu. Jadi mudahnya bahwa siapa pewaris, siapa ahli waris adalah kalau pewaris itu pasti meninggal lebih dulu dan dia memiliki harta. Sedangkan kalau yang ahli waris pasti dia masih dalam keadaan hidup ketika pewarisnya meninggal dunia. Jadi kalau bapaknya wafat duluan, anaknya masih hidup, berarti bapak menjadi pewaris, anak menjadi ahli waris. Ketika bapaknya yang masih hidup dan anaknya wafat duluan, ketika anak wafat dia menjadi pewaris, bapak menjadi ahli waris. Atau kasus yang lain yang lebih
lebih lengkap lagi. Ada kalanya ahli waris dan pewaris itu sama-sama anak dan bapak, ada dua-duanya gitu. Contoh gini, ada seorang anak namanya Ahmad. Ada anak namanya Ahmad. Seorang manusia namanya Ahmad. Ahmad ini punya ayah atau bapak, dan dia sekaligus punya anak. Gitu ya. Ahmad ini sudah menikah, punya istri. Dia masih punya bapak kandung, masih punya anak kandung gitu. Nah, ketika Ahmad di tahun ini meninggal dunia, ternyata bapaknya masih hidup, anaknya masih hidup. Maka yang menjadi ahli waris adalah bapaknya Ahmad, anaknya Ahmad, dan sekaligus istrinya Ahmad. Gitu ya. Dan ini dalam satu waktu, berarti saya ulangin, Ahmad ini seorang laki-laki, hari ini dia meninggal dunia. Ternyata Ahmad ini masih punya bapak dan sudah punya anak. Maka dalam satu waktu bapaknya Ahmad yang masih hidup ini menjadi ahli waris, dan anak kandungnya Ahmad juga menjadi ahli waris, dan istrinya Ahmad juga menjadi ahli waris. Sedangkan Ahmad menjadi pewaris namanya. Makanya kalau dalam istilah Indonesia itu ada namanya pewaris tunggal, itu sebenarnya kurang tepat. Yang benar adalah ahli waris tunggal gitu. Karena ahli waris itu berarti orang yang masih hidup dan punya potensi untuk mendapatkan harta dari pemilik harta yang hari ini meninggal dunia atau pewarisnya. Makanya saya ulangi, pewaris itu adalah orang yang sudah wafat, ahli waris adalah orang yang masih hidup. Maka siapapun yang wafat duluan pasti dia menjadi pewaris, dan siapa yang masih hidup ketika pewaris meninggal dunia berarti dia menjadi ahli waris gitu. Makanya antara orang tua dengan anak, atau antara ibu dan anak, bapak dan anak, itu tidak bisa dipastikan siapa yang akan menjadi ahli waris dan siapa yang menjadi pewaris sebelum dua-duanya atau salah satunya meninggal dunia. Nah, kalau sudah ada yang meninggal dunia baru ketahuan. Kalau yang meninggal duluan bapak, berarti bapak menjadi pewaris dan anak menjadi ahli waris. Kalau yang meninggal duluan adalah anak, berarti anak menjadi pewaris dan orang tua menjadi ahli waris. Itu penjelasan sederhananya tentang siapa ahli waris dan siapa pewaris. Nanti teman-teman kalau ada kasus dalam keluarga seperti itu, maka pastikan siapa yang meninggal duluan adalah pewaris, dan siapa yang masih hidup pada saat salah satunya meninggal dunia, maka dia menjadi ahli waris. Baik, demikian teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Semoga penjelasan sederhana ini bisa sedikit memberikan pemahaman. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.